Rasulullah SAW al-hajjul mabrur wal umratul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La quwwata illa billahil azim. Sama-sama kita menghormati dan muliakan kepada para alim ulama dan guru agama dan para majelis manasik. Sama-sama kita muliakan menghormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat datang ke tempat sini untuk menelaah manasik umrah. Insyaallah kerjakan umrahnya kalau tinggal 3. Mudah-mudahan dalam mujakarah kita ini dapat manfaat serta mengamalkan hasanah dan semacam biar Allah Ta'ala tadi. Haji mabrur, Rasulullah bersabda, haji mabrur, umrah mabrur, laisa jazaa'un illal jannah. Atimul hajja umratalillah, sempurnakan haji dan sempurnakan umrah. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, hormati, alhamdulillah kedua kali kita berhadir di sini dan katakan badan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan 2 kita diterima ibadah kita bagaimana umrah mabrur. Ya Rabbal alamin. Jamaah sebarataan, kita akan memulai manasik umrah. Manasiklah ibadah umrah. Kita ambil buku ini, manasik umrah Fadil Group ya. Sudah ada closing katanya. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ibadah umrah. Ibadah umrah biar Nabi. Tadi kan al-hajjul mabrur wa umratul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji mabrur dan umrah mabrur balasannya surga. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan umrah. Perjalanan umrah berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta dan selanjutnya menuju Jeddah. Ini perjalanan kita lah. Menuju dari Jakarta atau dari Banjarmasin harus ke Jakarta, harus ke Jeddah. Bila mananya artinya langsung ada juga tanggal 1 karena dari Indonesia Medan harus ke Madinah. Ada juga karena kita nih langsung turun dari Jeddah habis lagi menuju Madinah. Tiba ke Madinah harus ke Makkah. Ada juga yang langsung ke Makkah, tiba di Makkah hanya ke Madinah saja. Tapi umrah nih kebiasaan kita dikerjakan mulai dari Jeddah ke Madinah, tiba di Madinah hanya ke Makkah. Kemudian menuju Madinah Munawwarah itu atau menuju Makkah. Bila mana menuju Makkah lebih dahulu, maka barulah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan selanjutnya pulang ke tanah air Indonesia kita. Pekerjaan ibadah umrah. Ibadah umrah ini adalah yang dipakai oleh haji. Jadi orang berhaji itu ialah kerja umrah. Cuma namanya haji dulu lah. Nah, tapi karena rukun umrah dan rukun haji ini satu bedanya. Nah, kalau rukun haji itu 6, kalau rukun umrah 5. Di mana bedanya? Arafah. Kalau kita umrah ada hukum di Arafahan.
Nah jadi artinya pekerjaan ibadah haji ialah di umrah. Jadi nang digawi orang bahaji itu gawian umrah kau sae itu persegalanya lah. Nah itu jadi kita nih kalau kita mengerjakan umrah tuh disebut namanya haji kecil. Nah haji besar tuh ada selama hari Jumat pokok biar apa tuh besar karenanya. Cuma karena akbar orang kebiasaan hari Jumat tuh hari yang berkelebihan malah 1/70. Jadi akbar aja. Jadi orang berhaji itu pada sana hari Jumat itu sudah maksud akbar lah. Nah kemudian syarat orang yang mengerjakan umrah itu ketinggalan syarat umrah maka tidak sah umrahnya. Hanya syaratnya ya ada mengerjakan yang disuruh oleh. Nah kedua rukun orang yang mengerjakan rukun umrah itu ketinggalan rukun maka tidak sah umrahnya. Nah 5 rukun tadi hanya ada tawaf, ada cukur, ada berniat, itu pada salah. Kemudian wajib orang yang mengerjakan umrah itu ketinggalan wajib umrah maka sah umrahnya tetapi membayar dam. Orang sebutkan masing-masing lah. Sunnah atau sunat ibadah bahasa Arab itu bacanya sunat dan baca sunnah. Sunat atau sunnah orang yang mengerjakan umrah itu ketinggalan sunnah. Sunat di kita umrah maka sah umrahnya tetapi kurang sempurna dari segi pahala dan tidak wajib membayar. Nah kemudian kelakuan tata cara orang yang mengerjakan umrah ketinggalan mengerjakan tata cara umrah maka tidak dinamakan mengerjakan umrah. Haram. Ini tanggung jawab kita waktu sudah ke umrah atau berniat atau berihram. Haram. Orang yang mengerjakan umrah itu ketinggalan sesuatu yang diharamkan. Orang yang mengerjakan umrah itu melakukan sesuatu yang diharamkan maka sah umrahnya tetapi wajib membayar dam. Kemudian dam itu wajib dikeluarkan dam itu artinya wajib hukumnya dikeluarkan. Karena kita masing-masing ada penyempurnaannya. Syarat mengerjakan umrah ada 5 macam. 1 Islam, 2 berakal. Orang buat anak tupang cucu-cucu tuh kenapa dibawa orang ada berakal dibawa? Ya hanya sedikit duit banyak jual lah. Iya. Ayo marah sih membawa sini sidin sorong pahalanya apa bawa cuma dibawa tahu dua dibawa saya. Banyak sih berduit kelebihan tua sudah diumrahkan sidin juga. Mati-mati sudah diumrahkan sidin, terus sidin ada anak, nah dibawa beli aja dipilih, dituntun nggak, cuma sama melaksanakan juga dituntun atau dipilih. Nah itu artinya Islam berakal itu yang pada berakal adalah balik. Nah balik itu orang yang sudah 15 tahun ini dikanai, orang sudah balik itu sudah 15 tahun lagi itu dikatakan dosa lah. Walaupun yang ada pengarangnya
atau pengetahuannya hukum segala Islam, tapi nya sudah balik. Nah, balik itu dikanai dahkan dosa. Dan keempat, merdeka bukan budak. Kelima, mengetahui perbuatan umrah. Nah, itu syarat ya. Kemudian rukun mengerjakan umrah itu ada 5 macam. Pertama, ihram. Nah, jadi kita ihram nih. Kita sampai ke Jeddah, pokoknya karena mengerjakan umrah itu mandi karena dengan ihram. Nah, ihram itu ilah termasuk niat. Kedua, tawaf. Tawaf sesudah kita ihram tadi, mandi ihram, kemudian memakai ihram, menyerta baitullah tawaf 7 pusnya. Kemudian yang ketiga, sa'i. Kita sudah tawaf. 4, cukur. Kelima, tertib. Ketinggalan nang 5 macam ini kada sah haji lah. Ya, tahun 2000 atau 97 Mbah mau ukuk di Arafah ngelutar sih bulik garing ada sawat tawaf garing ada sahanya kada mau ulangi tahun dudi ya kada mendatang kada mau ulangi dosa besar nyampurkan haji kan. Nah, itulah kita ada tahu ilmunya, jadi yatim ada tahu aja karena kau lagi tuh bulik lagi bulik ke Indonesia nih orang Flores. Nah, jadi kata bulik itu harus diulang. Jadi ihram, tawaf, sa'i, syukur, tartib. Nah, itulah rukun umrah. Kemudian wajib di dalam mengerjakan umrah itu ada 2 macam. Sudah. Pertama, berihram di miqat. Nah, jadi orang Indonesia karena mengerjakan umrah kalau singgah di Jeddah itu di Jeddah memakai ihram. Di Jeddah memakai ihram lah. Berniat situ. Kalau dari Madinah itu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu bukan orang negeri, luar negeri itu situ mikatnya di situ. Nah, jadi mikat di berihram di mikat maksudnya. Nah. Kemudian yang dilarang bagi orang yang berihram ada 9 macam. Jadi kita ini sudah memakai pakaian ihram, kita menuju Baitullah atau Makkah, inilah beban kita yang kita kandung, yang kita perhatikan, yang kita jaga 9 macam ini. Artinya yang dilarang bagi orang berihram ada 9 macam. Nah, kita memandang dulu situ, kita nih terus ke Madinah, karena kita lanjutkan, karena kita belum mengerjakan ihram. Kita mengerjakan di Madinah, datang ke Madinah itu kita ziarah sembahyang berjamaah di sana dan berziarah di tempat makam Rasulullah. Jadi sebelum kita menerangkan ini masalah ihram umrah, kita dulu menceritakan tentang Madinah. Karena kita di Madinah dulu 5 malam, 5 hari lah. Nah, jadi Madinah, apa pekerjaan kita semua pekerjaan ibadah sunat, ziarah sunat, sembahyang, terutama yang wajib itu tetap wajib kan, ziarah sunat, kemudian mengeliling Madinah, sembahyang di kota sekitarnya itu kita kerjakan beberapa hari sebelum kita mengerjakan umrah. Kita ada di Madinah Al-Munawwarah. Lalu di Madinah, sampai ke Madinah kita di situ dulu sembahyang di Madinah. Sembahyang di Madinah itu adalah bandingan lawan kita di Indonesia 1 kali salam sama lawan 1000 kali salam di Indonesia.
Pekerjaan sembahyang aja kan yang bernilai besar. Pekerjaan semuanya kebajikan itu nilainya 1000. 1 banding 1000. Nabi kita bersabda, ya Nabi kita Muhammad SAW, la tasuduri halu la tasuduri halu illa bisalah satu masajidah. Nah, jadi ya Nabi yang mengkawal kita nih jangan berjalan selain pada 3 negara, 3 benua lah. Itu hadis Nabi. Yang berjalan jangan mengangkat kaki ya Nabi kecuali 3 benua ya. La tasuduri halu illa bisalah satu masajidah. Janganlah engkau mengangkatkan kaki kecuali kamu 3 benua nenek. Pertama benua Makkah, kedua Madinah, ketiga Palestina, Masjid Aqsa. Nah jadi di situ kalau di Makkah kita sekali sembahyang nilainya 100.000. Cuma dua kita nih 100.000 salut, 1 kali salam sama 100.000 kali salam di benua kita nih. Ya kawan-kawan. Jadi emang tahu kita kuat sembahyang di sana tuh amal beribadah 60 di Makkah lah. Nah di Madinah 1 kali salam tuh sembahyang 1000, di Masjid Aqsa 500. Jadi di Masjid Aqsa 500 sekali salam sembahyang, di Masjid Nabawi 1000, di Makkah 100.000. Banyak banget nilainya. Nah itu pun artinya pekerjaan apapun nilai itulah nilainya, nilai kebajikan. Nah kalau baik bang sama aja juga. Oh nang kada baik, karena sama anu lah jangan, jadi itu nilainya. Nah jadi masjid Nabi itulah yang kita jarahi lalu zaman Nabi itu. Zaman Nabi itu yang dijarahi sampai ini tatawa itu karannya Masjid Nabawi itu Raudah. Nah, jadi Masjid Nabawi itu Nabi baulah masjid itu bukanya 60 hasta, panjangnya 70. Nah, segi 4 kurang lebih sedikit. Disitulah Nabi bersabda, siapa-siapa sembahyang di masjidku ini, ya Nabi lah 1 kali salam sama lawan 1000 kali salam. Sahabat-sahabat yang lainnya nih ada bertanya-tanya lain pada itu Rasulullah, ya Rasulullah semua abadikan di dalam sini. Alhamdulillah, lalu ada lagi nama angkat tangan sahabat Rasulullah udah umpamanya masjid ini kena manusianya orangnya banyak dilibari lalu dipanjangi kayak Pak ajar Rasulullah sekelilingan itulah sama aja. Iya, gua ada orang bertanya, apa kata kau Rasul hatak banget, kau juran beribadat nih artinya di rumah, tapi kau jur kata kau turun, apakah dikurangi pahala kalau 1 kali salam? Ada jalan sama aja, selama adanya di apa adanya nih kota Makkah, kota Madinah, kota Madinah itu sampai masih kota haram juga, karena tanah haram situ. Jadi Madinah itu tanah haram juga, haram dimakan api neraka maksudnya. Nah, jadi sekitar itulah. Jadi siapa berselawat di luar masjid, siapa bersembahyang di luar masjid itu nilainya nang belai nilainya siapa sembahyang di seorangan laut sampai berjamaah. Nah itulah di situ pulang. Jadi yang punya pagul-pagul baik ke masjid Madinah sembahyang berjamaah pulanglah. Nah itu. Ada pun Nabi kita Muhammad SAW, kita nih kalau disuruh sembahyang di Madinah tuh arba'in bahasa Arab tuh 40 lah. 40 mamun kita 45 hari 5 kali 4 20 kali 4 20 aja berarti kan ini harus menambah 4 arba'in. Itu perhitungan Nabi itu sembahyang sama lawan salamnya tuh aja nggak dikira salamnya dikira ada harinya 40 ada salamnya itu 40 kali sembahyang bukan harinya. Kita kan kadang paham kan bakal karasa udah ikom ya 16 hari jadi Madinah aja arba'in ya ada nanti kira Nabi itu kalinya. Ujar Nabi kan as-salatu bisiwakin abdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. 1 kali sembahyang 4 rakaat bersiwak
lebih baik daripada 40 kali 70 kali salam kada bersiwak. Itu sabuk kayak Rasulullah nang masyarakat bang. Nah jadi Rasulullah kalinya salamnya itu mikir. Kalau witir serakatannya Assalamualaikum nanya itu tuh artinya sekali sembahyang walaupun sarakaan lebih baik daripada 70 kali sembahyang bersiwak nang kada bersiwak artinya. Jadi sarakat sembahyang bersiwak lebih baik daripada 70 kali salam sembahyang nang kada bersiwak. Nah kalinya itu nanti kira. Tahulah. Nah, jadi kita mau cuma arba'in atau 5 hari. Nyaman benar ya. Sembahyang sebelum zuhur, ada zuhur dulu, hanya sembahyang zuhur. Dua oleh sebelum asar, ada sembahyang asar. Sebelum maghrib, sesudah maghrib, ada sembahyang maghrib, sudah isya. Jadi amun 20, jadi 20 kali 2, 20 kali 20 kali 2 berapa? Arba'in lah, 40 lah. Itu ya Nabi nak mengerti ngarannya. Ada kita kira mana ini kada suaja arba'in belum di apa dengarnya di umrah nih 13 hariannya umrah ya dasar arba'in ya sawat banget kalau ke arba'in sawat. Tanya beribadat tuh paham makanya mah. Iya paham. Ini kayaknya lah kita nonton ilmu dari ilmu kalau kita tulak ada paham dapat pahala. Tapi bila kita tulak paham 2 pahala, amalkan 3. Jadi artinya dapat ilmu ini bermanfaat artinya. Orang tulak rame-rame mendengar, ada mendengar penting tulak ya ada tahu kada mendengar apa terangkan dulu beranya di majelis boleh kita baca pahala cuma ilmu kada dapat. Kalau dapat ilmu ini ngarannya menonton. Juga amalkan ini ngarannya berberkat, ini ngarannya ilmu yang bermanfaat. Nah kayak itulah. Maksud jadi paham gitu ya. Nah baik. Lalu kita di Masjid Nabawi itu deh. Masjid Nabawi itu ada mimbar Nabi. Nah, ada rumah Nabi di dalam masjid 2. Ini bersabda, "Ini ma baina baiti raud wal mimbar raudatum minal jannah." Rumahku dan mimbarku ini antara kedua mimbar lawan rumahku itu kabur surga. Siapa sembahyang di raudah ini sama sembahyang lawan di kabur surga. Nah itu karena itu kita di Madinah. Kita timbal dulu pada karena langsung main. Nah jadi antara raudah lawan kubur Nabi itu raudah derajat. Tapi pahala ambil ibadah tetap itu nilainya lah. Cuma di raudah itu benar artinya siapa sembahyang di raudah ujian Nabi sembahyang di kabur surga. Nah, di dalam Madinah itu kita pertama kali jarah di raudah itu kakubah Rasulullah. Salam kepada Rasulullah ini ada aja kena tukang bimbing lah. Salam kepada Rasulullah. Iban yang kedua salam kepada Abu Bakar. Yang ketiga salam di situ aja berdiri. Ketiga salam kepada Sidina Umar. Abu Bakar, Umar. Ketiga Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman itu di luar Madinah, di luar Masjid Madinah. Kurang lebih 300 meter pada Masjid Madinah. Nah di situ aja sekitarnya adanya di Baqi. Nah itu. Jadi Rasulullah di dalam masjid itu berempat satu kaul lah hilaf kaul nih tahun siapa lo Siti Fatimah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Fatimah. Ini ikhtilaf ulama. Siti Fatimah itu dibagi. Karena kita siapa lelakian kalau sampai itu ada di Baqi itu kubur basah setiap hari basah. Kenapa mati basah? Kubur Siti Fatimah. Orang Turki, orang Arab, menukarnya harus menggana aku, ada bubulik, ini meruruk ke kuburan Siti Fatimah. Namun kita nanti lalu sering kita bubulik, mau beri kawan, beri jamaah. Nah itu diruruknya pak, orang Arab mah. Jadi kubur Siti Fatimah basah.
lawan minyak harum. Itu apa sapian. Nah ini si dua timah di luar. Ini yang di dalam Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah. Sayyidina Ali di Kupah. Nah Utsman itu di luar Madinah, di luar Rasulullah tadi. Nah itu kita jarahilah. Nah di dalam situ ada, di dalam kubur nang kitab itu tadi dia pengarang di dalam apa, di dalam raudah tuh. Raudah tadi ya kayak Jepang nah. Sudah berkandang hanya biaya kita di kandangnya nah, di dalam situ enak. Lalu di situ ada di dalam Madinah apa Masjid Madinah itu ada dua tihang. Tihang dan tulisan Ustuina Aisyah Abi Umamah Ustuina Aisyah. Hanya rumah Nabi. Ustuina itu bahasa Arab tihang. Yang banyak aja tulisan bulat nah Ustuina Abil Wabah Ustuina Aisyah ada tulisan situ. Nah di sini Siti Aisyah ketakuan Rasulullah ya di mana awan mustajab tuh ulun berdua nah padahal kan lalu dibawa Siti Aisyah tuh dipedahkan sini lalu Siti Aisyah tuh sembahyang di situ 2 rakaat. Nah di situ jadi ada bacaannya Mbah Ubah Rasulullah di sini makanya kita yang kata awal kita raudah itu sembahyang aula lakian pian awah aja pengentar semua belapah manglapah apa belum waktu waktu tuh ke situ sudah hadir menjaga orang masukan. Nah amun zaman dahulu pian non stop artinya ada mulai harian sampai malam ada ditutup untuk para udah tuh kecuali binian mulai latihan bebas soalnya kadang awal lagi harus ada giliran lah para udah itu begiliran bang. Nah itu dalam situ. Jadi Siti Aisyah tadi di dalam situ dan yang kedua nih tihangnya Abi Lubabah tapi bertulisan tihang At-Taubah. Nah At-Taubah situ. Jadi orang-orang Arab tuh hendak sembahyang ke situ tobat kisahnya. Nah situ jadi At-Taubah itu yang ubah situ. Nah kemudian kita berjarah sudah sembahyang tadi ingatkan kita biar Bapak amunyakan amun sehat mudah sehat aja dan kita jangan ada sembahyang ke masjid. Nah, kita mengambil pahala berjamaah situ setiap waktu itu berapa ada cuma ingat kita sana memalakkan waktu tadi silahkan sembahyang mangkada. Biar nak 40 jar bayar kita mangkada tadi. Bila kita hendak sembahyang zuhur kita qada, hendak sembahyang asar kita mangkada, hendak kita sudah maghrib mangkada dan semuaan itu 5 hari kita cukup 40. Amun hakun bah zuhur mangkada pulang biar zuhur habang dikada kada apa-apa. Sebelum zuhur mangkada zuhur mangkada zuhur pulang. Maklum kita ini lawas mat hidup kalau kada pas sembahyang kita anggap paling sembahyang kita lu nalata tuh asal pas terberenya. Nah, tapi harap aja kalau Tuhan harap hari ini diterima. Nah itulah di situ kita berkesempatan. Kemudian bah kita sembahyang tadi setiap hari, kemudian pulang esok harinya kita diajak ziarah di Madinah. Ya. Ziarah kemana? Ziarah. Nah, nang Tetambayan ziarah dulu imbah sekitar Masjid Madinah tadi di luar itu ada beberapa puting lah sekitarnya di bawahnya nih anda pas panting mata tadi ya kalau udah yang paling panting mat yang awal kalau ada lalu kemudian kita jarah lagi esok hari menuju Uliling Madinah jarah. Yang pertama kali jarah kita turun pada hotel jarah kita ke Masjid Quba. Nah, Masjid Quba dari kota Madinah dari hotel kurang lebih 45 menit kalau jauh-jauh kan jalan tuh nguling jalan sampai ke situ. Lalu di situ kita disuruh sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid. Karena zaman dulu Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Lalu singgah di Kuba maulah masjid. Ada langsung masjid Madinah, ada di belah Sidin di Kuba itu dulu singgah di situ. Lalu masjid. Lalu Nabi bersabda,
ujian Nabi. Man tatahara fil bait, siapa bersuci berwudu dari rumah, berjalan melangkah ke Masjid Kuba, maksiat berjalan kaki, artinya atau bertunggangan, berjalan kaki atau bertunggang, berjalan kaki atau bermotor. Artinya sembahyang 2 rakaat di situ tadi, jangan kada, tapi syaratnya kita berwudu. Berwudu kita jangan batal. Siapa berwudu di rumah terus jalani sembahyang ke Kuba 2 rakaat ka umratin ya Nabi, sama lo sekali umrah. Jadi di Madinah itu lain pada Masjid Madinah itu Masjid Kuba ulang itu orang-orang nang hendak pegawai, orang hendak berdagang, orang hendak jadi pegawai atau semua singgah itu di Masjid Kuba. Kenapa? Karena orang memalaakan waktu 1 kali sembahyang ini ujian Nabi sama umrah. Umrah mulai di Madinah tuh 400 kilo. Osbaran 2 hari kada sampai membulik doa. Tawaf, sa'i, cukur, hanya 1 kali umrah. Siapa aja Nabi sembahyang di Masjid Kuba tadi sama 1 kali umrah. Di orang nak kantor, orang nak begawi, orang nak berdagang, orang macam-macam hingga singgah dulu sembahyang 2 rakaat. Mulai semacam mainan. Ini harapan kebanyakannya orang masih sembahyang 2 rakaat. Enggak sembahyang orang keluar. Karena ada berdoa kita lihat Allah, assalamualaikum warahmatullahi berdiri lagi. Ini orang Arab tuh tapi berdoa. Kata gue sembahyang ya udah. Kita para berdoa. Nah itu tuh jadi sembahyang di Masjid Kuba. Jadi 2 rakaat aja. Cuma ingat kita tadi wudu dulu jangan sampai batal. Kemudian lagi berjalan pulang kita ke pasar kurma loh nih, dibawa pasar kurma lah. Pasar kurma situ kurma gana-gana ya, makanya sabil. Tapi larang dia, sabilnya banyak malah dia larang. Nah harganya kalau buat itu kena 100 kilo 80. Nah di luar ada yang 40. Nah pulang tapi nya tuh supermarket di bakarnya lah bagus banget tempatnya kita. Nah jadi situ tuh pian wah ini banyak benar tambahannya. Orang berjual bakso, orang berjual nasi sop. Ini wajah Indonesia ayo. Nah, di situ aku jual dulu dua kurma. Wah ini kalau anak merasa katanya pintol, kalau asal apa aja kita agak nanti pintol, di situ ada orang jual pintol. Jadi apa aja tuh lah, masih sop, pintol, hanya bubur kacang. Nah jadi situ lengkap jualannya di pasar kurma. Mau merasai kurma atau boleh aja. Cuma jangan rasai semua nih ya. Tak balikan sama nukar. Dia biasa buat tukuan sabil-sabilnya. Nah rasai aja. Tapi nyepian wah ini bisa lah kita. Pan aja, coba rasakan aja. Nah, bisa. Siapa kalau malah jadi Arab cuma di kawasan murah-murahnya dong. Nah, jadi wah ini Arab bisa buat bahasa kita dah. Nah, jadi kan duit lagi, cuma biar lumayan duit, betapunnya Jokowi aja. Biar Jokowi itu harga 50 atau 100. Nah, belanja Jawa ini jangan aja juga. Nah, itu di Madinah lah. Jadi besar kurma. Kemudian besar kurma tadi pulang kita dibawa jarah pulang ke Uhud. Nah, Uhud itu paman Nabi Hamzah. Jadi situ kita biasa pembimbingnya ada aja sudah siap sana lah. Nah jadi situ terus kita jarah ke situ dibimbing oleh apa aja kita mau tahu di sana. Nah jadi bah itu hanya naikkan ke Jabal Uhud kita. Nah, berambil-ambil situ Nabi waktu kalah perang jalan orang hampir situ di Jabal Uhud. Sadar kita jarah menemui Sayyidina Hamzah. Kemudian lagi turun pulang jarah kita ke
Masjid Jumat. Nah, terus lewat aja itu adanya asar sampai Jumat. Terus lagi ke Masjid 7. Nah, situ Masjid 7 itu kurangnya 7 boleh sahabat Siti Fatimah boleh juga, kalau Mang Apresi boleh juga situ mau apa masjid 7 warnanya. Cuma wah ini rasanya 2 aja lagi karena di sekitar situ wah ini ulah orang taksian motor parkir motor anu dulu kan ada masjid Sina Ali, Masjid Siti Fatimah di situ. Terus kita lagi ke Kiblatain. Nah Kiblatain itu masjid Kiblatain dua kiblat lah. Jadi di zaman dahulu orang menghadap kiblat kada Ka'bah itulah sampai ke Palestina. Lalu Nabi jarah dari Makkah pindah ke Madinah 18 bulan nih kan, 18 bulan jarah di Madinah, lalu turun ayat. Nah, Muhammad hakan, wahai Muhammad, ikam ada dibenarkan lagi sembahyang menuju Masjid Aqsa. Ikam berpaling pulang pada Masjid Makkah atau Baitullah. Nah, jadi asalnya di situ kiblat menjadi 2 tuh, jadi kiblat 7 ke Aqsa tadi, ada kiblatnya masih cuma ditutup. Yang ada nih kiblat 7 ke Makkah ini dibuka. Nah, jadi supaya ada bukti bahwasanya masjid ada itu kiblatnya 2 kiblat. Jadi 2 kiblat, sabuting ke 7 ke Masjid Aqsa, sabuting 7 ke Masjid Makkah. Nah, situ Nabi 18 bulan jarah terus ini turun ayat memadahkan bahwasanya Muhammad kada dibenarkan lagi ikam menghadap kiblat ke Masjid Aqsa, paling ke Masjid Nabawi Baitullah. Nah itu. Nah kemudian berikan. Itulah kita kurang lebih 4 hari ke 5 hari kita akan menyiapkan menuju ke Makkah. Nah ini kita ibadat tuh jangan itu ibadat dua cuma hanya jarah sebelum kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau bisa beratan yang Allah muliakan. Kemudian kita ini untuk bersiap-siap umpamanya sudah 4 hari ke 5 hari kita hendak menuju Makkah. Jadi hendak menuju Makkah umpamanya hari ini kita berangkat jam 2 abiasan kita jam 2 lalu nang kita kerjakan mulai di Madinah kita pulang balik ke Indonesia mencontohkan aja Pak. Jadi dari Banjarmasin atau dari rumah ke Banjarmasin ke Jakarta ke Jeddah, harus ke Madinah, harus ke Makkah. Apa yang paling utama kita kerjakan sembahyang 5 waktu. Ada Bapak Idah hendak misalnya hendak umrah aja sembahyang ada. Ya kalau menggasak sembahyang aja nih, ayah mas menggasak umrah aja penting umrah, tapi sembahyang ada. Nah ini sembahyang yang paling utama dulu. Hanya umrah. Kemudian sembahyang doa hanya haji, hanya umrah. Nah mari kita perhatikan sembahyang. Sembahyang ini ada 3 cara. Nah kita dalam perjalanan, nah kita dalam musibah, atau nah kita dalam sakit, atau kita dalam perjalanan itu tetap wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Ada kawas sembahyang berdiri, ya Pak, duduklah. Ada kau duduk bersandar aja. Ada kau bersandar berabah. Ada kau berabah bairing, ada kau bairing betilantang, ada kau tilantang bakurup mata, itu mah. Iya biar ada kau kurup mata mati lah, nah sudah. Atau sembahyang. Nah, cuma ada 3 cara. Ada 3 cara sembahyang. Kalau kita mulai di Banjarmasin berangkat menuju ke Jakarta atau dari Baradway menuju ke Jakarta, selama kita perhitungan 2 marhalah boleh sembahyang Makassar, boleh Makassar.
artinya mangka satu memindikan sembahyang. Misalnya dari kita Gabah menuju ke Banjar, ada di perjalanan berangkat jam 10 sampai ke Banjarmasin jam 1 atau jam 2. Berarti kita sudah lewat satu sembahyang. Melewati sudah satu sembahyang. Jadi kenapa kita sembahyang nang boleh deh. Kita nih nang si musafir ini kalau kebetulan Jumat ada wajib Jumat. Nah, amal 4 orang sampai yang Jumat bang, ada pahala, ayo boleh banget. Kalau akhirnya ada wajib Jumat, ada boleh sampai Jumat, boleh, cuma kan diwajibkan untuk Jumat. Nah, lalu kemudian sembahyang kita tadi berarti kita mulai di Berabaya sampai ke Banjar melewati jam 12 kita boleh sembahyang Makassar. Nah, berjalan usalli farda zuhri asran dua maman boleh nyadai mengikut imam sama pada kasar mamalita taulillahi ta'ala usuk kada bisa bang usali nama macam itu usembayangkan zuhur asar 2 rakaat Allahu Akbar boleh saja, boleh saja. Kalau kita berjalan pulang dari Berabaya sampai ke Palangkaraya misalnya, ini umpamanya lah jauh, kita nih melalui 2 kali sembahyang. Palangkaraya itu mungkin kita sembahyang kita sampai asar, atau ada sampai 2 sembahyang asar kita tuh ke tempat kita tujuan, kita jamaahkan lawan zuhur asar. Usambahyangkan perlu zuhur asar 2 rakaat kujamakan kepada asar. Ikut imam atau katanya sarah Allah Akbar. Sambahyang waktu zuhur tadi 2 rakaat. Lalu pas sambahyang zuhur 2 rakaat dijamakan Pak. Anjar sambahyang usambahyangkan fardu asar 2 rakaat kujamakan kepadanya zuhur harus sambahyang. Ini boleh bahas gitu. Kemudian pulang zuhur aja bang, sambahyang Makassar aja karena asar Makassar pulang. Ada bapak, ada masalah penting, hendak nyaman di jamaahkan tadi, ada jamaahkan boleh-boleh aja. Menjamaahkan bang pulang, sudah sampai ke Palangkaraya, sudah sampai kita ke Jeddah, zuhur kita dalam perjalanan, asar masih perjalanan sampai ke Jeddah, hampir maghrib. Kita nih sambahyang zuhur dahulu atau asar. Amun kada berniat kita menyambahyang jamaah tadi di akhir waktu, kita sambahyang dahulu ampun waktu. Misalnya yang singkat berjalan dari Berabaya sampai ke Palangkaraya pas asar. Ada berniat kita nih mengasar aja, artinya niat sambahyang lain aja. Ada niat pada nama kasar, maka waktunya waktu orang. Nah, ini namanya kita kegawi dahulu. Kalau kita berniat, artinya aku sembahyang zuhur di waktu asar, boleh aja kita pilih, boleh kita milih. Bila kita ada berniat sampai asar di Palangkaraya tuh, kita ada memilih, kita gawi ampun waktu. Kita gawi ampun waktu. Bila kita berniat, kita terserah ampun waktu atau andi zuhur dulu hanya asar. Nah, tapi bila itu tadi, nah itu kita pulang hitungannya mau asar atau berjamaah. Lalu berangkat kita dari Jakarta menuju Jeddah. Perjalanan kita beberapa jam, kita nih undur waktu, undur waktu. Jadi kemudian kita jam 2 berangkat, jam masih itu sampai 5 jam undur. Jadi pas kita maghrib ke sana kurang lebih. Tapi pulang dengan perjalanan, namun zaman sebelum 2000 ya lah, ada pengumuman ini daerah bawah ini artinya Bangladesh ya, atau Singapura ya, atau Malaysia ya. Sekarang kita berada di daerah Singapura jam 4. Nah, kita wajib sembahyang.
umpat orang Singapura. Ada yang mengatakan di Jakarta ada yang mengatakan di Banjar ada. Artinya kita umpat di sana. Nah demikian juga kalau kita berbuka puasa, kita bebayar sampai ke situ, maka lawas saya waktu kita setengah hari lagi, sedangkan situ maghrib umpat buka, karena umpat waktu di situ. Nah demikian sembahyang pun umpat waktu di sana, walaupun perkiraan kita di Indonesia belum waktu. Nah kemudian kita pulang umpamanya dari Jakarta tadi, terus kita nih di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu ada banyu nah hagen basuh nang babaya ada aja, mau nang kita nang basuh nang kami nanti bilang mau nak kali cukup mau lagi bahira, karena banyu ikit banget keluarnya. Nah, dokman hadang banyak kecuali membawa peribahasanya nang kita cuntang atau hanya dapat banyu bawa picik babaya ada ininya banyak nang kada kau baudu pian ada awak baudu. Nah lalu kita di saat itu ada pulang sambahyang kita 3 cara. Sambahyang kita 3 cara, karena sambahyang itu wajib kita kerjakan daripada umrah lah. Nah itu waktu. Jadi ini yang paling penting dulu. Lalu kita berjalan di Jakarta sampai waktu umpamanya. Selain daripada di pesawat pun, iya juga umpamanya lah. Hanya berjalan gitu. Kenapa sampai waktu umpamanya di tengah jalan nih hari jam 12 daerah Bangladesh. Nah di Bangladeshnya ada juga kan permegar itu madayakan waktu ada. Jadi kita sembahyang ini kita ada 3 cara. Pertama ada sembahyang kita ngarannya sembahyang batayamum. Nah ini kita ngerjakan tayamum nih. Tayamum. Kedua sembahyang mentakzim waktu. Ketiga sembahyang menjamaahkan waktu. Nah, menjamaahkan waktu nang sempurna 4 ke 4, 4 ke 3, 4 harinya juhur ke juhur sampai 4 dijamaahkan itu kada kurang. Adapun sembahyang bertayamum kada wudu kita bertayamum. Adapun sembahyang mentakzim waktu kita kada wudu kada bertayamum. Tapi sah sembahyangnya. Nah ini kita perhatikan ilmu kita. Jadi artinya sembahyang kita mentakzim waktu dulu. Mentakzim waktu sembahyang. Wudu ada awak, tayamum ada lihai, tapi masuk waktu. Nah kita ngarannya mentakzim waktu. Sembahyang kita zuhur, asar. Kita nih anak sembahyang mentakzim waktu usali fardhu zuhri berarti aparakat Allahu Akbar. Tuh ada nih yang ada sembahyang seada sekakawannya kita nih di belakang pesawat tuh mungkin kada kawa rokok sujud lah. Artinya isyarat aja, isyarat tunduk pada sedikit atau tunduk nang sujud, pokoknya isyarat lah sampai yang perakat nih kita salam tapi ini sementara di perjalanan. Kalau kita sampai ke tujuan wajib mengqadha, siap untuk dikada. Tapi kita kada bermasalah sana yang kita mati kita kada mengkada lagi sembahyang. Yang kedua batayamum itu 1 kali sembahyang aja. Tapi kalau kita dijamaahkan sembahyang itu 2 pada sekali batayamum boleh. Nah, sekali batayamum 1 kali sembahyang aja. Tapi kita jamaahkan sembahyang pada zuhur, jamaahkan pada asar, pada tayamum kita punya. Nah itu sekali boleh. Tapi kalau berpisah ada boleh lagi. Batayamum pula. Nah kalau uduk lebih bebas saja kan. Nah batayamum mau cari kayak Pak. Kita kan duduk di belakang, di muka kita nih bangku orang-orang yang kita di muka ini orang bersandar. Maka kita sampai waktu tipis kayak tujuan, tipis dari Jeddah ke Madinah karena 6 jam perjalanan dari Madinah ke Makkah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah itu perjalanannya semacam itulah 6 jam lebih. Nah, jadi kita mau sembahyang kita kalau siang nih. Nah kemudian kalau kita sembahyang batayamum,
Tadi kan bertayamum tidak boleh sebelum masuk waktu. Nah, ini jam sekarang jam 12 waktu sembahyang. Nah itu baru bertayamum. Ada boleh ya 5 menit lagi nak aku sembahyang, nganu nak bertayamum dulu. Nah ada boleh toh. Batal tayamum kena. Nah jadi kita bertayamum sebelum masuk waktu tidak dibolehkan. Bertayamum sudah melihat masuk waktu. Nah jadi kita namanya bertayamum. Kita ini tangan kita. Ini di belakang kursi itu meja nama. Di belakang meja itu kursi kita di muka kursi kita di belakang itu adalah kursi. Di belakang kursi. Kita nih mengerjakan sembahyang pakai tayamum. Nah lah umpamanya nih. Jadi kita berniat Bismillahirrahmanirrahim, saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang atau saja bertayamum untuk mengerjakan sunat fardu. Tajam makanya nang belakang kursi tadi. Nah, ambil dulu sebelah kiri dulu ambil. Pak sebelah kiri. Nah, ini saja aku bertayamum. Nah, bes. Lalu yang kedua, tamak lagi sebelah ini. Nah, ini kita ada kau kan pas-pas benalah. Nah, bisa dapat yang kita sembahyang lagi. Ini bisa kalau kita menjama 2 sembahyang boleh. Tapi bila kita ada menjama 1 kali sembahyang aja, ada boleh lagi sembahyang lain kecuali sembahyang sunat. Nah, itulah. Itu tayamum lah caranya nih. Nah kita habis sudah kita istilah sembahyang yang dituntut dalam arti yang artinya ibadah lain utama sembahyang dulu. Yang lain artinya yang lain tuh nomor berikut aja ibadah tuh yang utama sembahyang. Karena sembahyang tadi daripada ada wuduan boleh. Cuma ngarannya mentakzim waktu. Nah, sudah sampai kita ke tujuan, ingat wajib membayar qadha. Nah, mana kita tinggalkan zuhur atau asar. Nah, itu. Baik, kita kembali pulang menuju Madinah. Kita ke Madinah, berangkat dari Madinah kira-kira habis zuhur. Kita sembahyang zuhur di Madinah. Sebelum sembahyang zuhur, ini kita lihat manasik umrah. Kita dulu sembahyang sunat ihram. Ini halaman 4. Nawaitu ghusla lil ihrami sunnatal lillahi ta'ala. Ini kita nih hendak mandi sunat ihram. Apabila mandi nih, kalau kita jam 2 kena berangkat menuju Makkah, ayo mandi ke bapak. Anak 2 kan niat 3 subuh tuh. Apa kamu tabarong hari raya? Usum apa nanya sahaja mandi sunat hari raya Idul Adha katanya. Cabur tuh atau bubuh. Ada apa boleh aja. Lalu nang sebutin bang sahajaku mandi sunat ihram. Tetap pulang cabau bertanya awak pulang. Yang ketiga sahajaku mandi mengabang paring katanya. Kalau buat kamu udah mau paring. Kayaknya tuh boleh aja 3 niat cuma sekali satu disempurnakan malah hanya berniat bahasa. Artinya boleh aja itu tah. Nah kemudian nawaitu ghusla lil ihrami sunatan lil talak. Nawaitu ghusla lil yaumil jum'ati sunatan lil talak boleh. Nawaitu ghusla lil idul fitri. Itu boleh aja. Cuma satu persatu digabung 3 ada bermasalah. Nah lalu kemudian sunat ihram. Sunat ihram apabila kita ibadah sudah sunat ihram, bapak tadi mandi sunat ihram, lalu kita sembahyang sunat ihram. Apabila sunat ihram nih, ayo para masjid Nabawi itu ke Madinah itu kan hari kena ke masjid Madinah. Ya. Nah, jadi bersunat masjid kah dulu atau berdahulu sunat ihram kata bapak. Karena kita baca mengerjakan sunat haid masjid, tapi karena di masjid itu sunat haid masjid lah awal dulu. Nah itulah karena kita pekerjaan kita. Lalu kita sembahyang zuhur. Ini sembahyang zuhur pula. Sembahyang zuhur kita ini berjemaah, jangan kita kasar-kasar situ. Banyak banget pahala tuh jangan kasar-kasar ini perjalanan. Nah lalu kita sembahyang zuhur karena kita nih
ketakutan, kebanyakan pekerjaan, kalau takut sampai yang asar di mana? Nah, di mana nih sampai asar? Karena kita nih mulai dari Cakaibar Banjar ini ada di Binuang tuh singgahan makanan, istirahat, bakami, macam-macam situ. Sama dari Madinah juga ke Makkah ada juga situ model Binuang juga. Ada juga pemandang juga. Iya ada peristirahatan juga. Nah itu ada juga. Di situ kan ada sambayangan. Nah lalu kita sebelum berangkat ini tadi kita boleh menjamakkan sembahyang zuhur lawan asar walaupun kita di Masjid Nabawi tadi imaman lawan orang imam usalli farda zuhri arba rakatin majmuan ilal asri makmuman lillahi ta'ala ada bisa sembayangan pada zuhur mengikut imam menjamakkan kepada asar karena ta'ala boleh juga itu bahasa kita aja mau alih banget catatannya kabur nih. Nah, jadi ku sembahyangkan pada zuhur, 4 rakaat, ku jamakan pada asar. Habis kena sudah sembahyang asar, zuhur, kita sembahyang asar. Ini kita ada bermasalah gini di Benuang tadi, nak minum aja, nak makan, belanja, macam-macam dicari situ. Ada sembahyang lagi karena sembahyang kita di Makkah enak maghrib lawan isya. Karena ada jam 8 mungkin sampai ke Makkah dari jam 2 tadi. Terus jalan kurang lebih 6 jam. Lalu kita sembahyang di Masjid Nabawi tadi. Usalli farda zuhri arba rakatin majmu'an ilal asri makmuman lillahi ta'ala. Perayaan lah karena habis salam usembahyangkan lah usalli farda asri majmu'an arba rakatin majmu'an ilal zuhri. Allahu akbar sembahyang. Salam kita ada masalah sampai maghrib sampai kita isya baru kita sembahyang lagi di Masjidil Haram. Atau makanan dahulu hanya sembahyangan sudah sampai ke situ lah itu kebiasaan nah baik lalu kita sembahyang sunat ihram nih lawan mandi sunat ihram nih bisa dikerjakan di bir ali ulang nah nya orang yang bigas orang kadeba artinya kadeba masalah awak seorang aja atau kada membawa anak kada bawa bini seorang aja nih ya bisa dikerjakannya di nang situ tadi. Karena perjalanan mulai di Madinah itu ke masjid apa namanya Bir Ali itu 45 menit. Situ sembahyang kita imbas sembahyang sunat ihram hanya kita berniat umrah. Nah, itu kisahnya. Tujuan kita nih. Nah, coba balik ke nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 sesudah mandian kita tadi kita berangkat menuju Makkah bisnya banyak banget orangnya banyak banget aku aja mandi sudah di masjid di Madinah tadi artinya sunat ihram sudah ada masalah menunggu orang nang mandian walalakian ada mandian lagi di Bir Ali itu ada nang sembahyang sunat ihram ada mandian orang artinya ada bermasalah tadi ada kita masalah macam dipacul segala artinya lo kita sudah di rumah juga kita menunggu boleh aja turun pada bis banyak mana lalu pindah ada pinando anak bagana menjadak awal asal selanjutnya rupa lalu kita di sana hubungan nang balung sambahyang tadi nya sambahyang di Bir Ali sambahyang sunat ihram nang baluman mandi tadi mandiannya dulu di Bir Ali kan ada mandi kita kaubarnya mandi nih orang sembahyang harus dimandi nah boleh aja juga mandinya di Bir Ali lalu di situ kita berpakaian nah lagi artinya di situ kita sesudah artinya berpakaian lalu ditakuni oleh multawif nah dia multawif bubuhan bapak-bapak nih saya sudah pakai ihram, pacul, salawar atau di kita baju. Ibu-ibu waktu hendak pakai ihram ada boleh bermasker. Nah, karena orang nang memakaikan ihram itu kada boleh pakaian berjahit. Bagi bapak-bapak tidak boleh berkopiah, bagi ibu tidak boleh menutup muka. Artinya
sudah dihabrakan, sudah paculi bapak-bapak nang mangurung badan tadi sama selawar, baju, tangannya kada berjahit, paculi dulu. Nah, ada yang kacamata, ada yang beja mengurung tangan nih, ada yang kacamata mengurung mata, ada yang bau tas mengurung badan juga. Nah, kita di situ pulang perhatiannya. Ada Imam Syafi'i kurang bajam tangan mengurung badan nih, utas kacamata, jadi kada bermasalah. Imam Syafi'i. Kalau yang Maliki atau yang lainnya, kacamata bila hitam itu mengurung badan. Macul. Dia sudah yang bawa umrah ada berarti kan. Kalau yang ada hitam, ada apa? Masa kelihatan matanya. Kalau hitam ada kelihatan mata. Kalau dia mengurung nih tak. Imam Maliki itu haram. Bajam tangan ini Imam Maliki haram. Nyoba utas haram. Kacamata nang apa hitam haram. Tapi Imam Maliki. Kalau yang Syafi'i bajam masih ada diam aja sih, utas masih diam aja. Cuma yang diharamkan oleh Sidin ada boleh nang bajahit tadi. Nah itu yang Syafi'i lah. Nah, itu akhirnya kasar aja. Kayaknya kita ada melihat kurang pakai Imam Hanafi. Nah, pakai Imam Hanafi alon ini coba. Nah tawaf betuntun. Kalau kita tahayul kan laki wini anu bata. Nah ini betuntun itu kurang imam lain. Kita jangan menakur, di kita aja kita perhatikan. Karena orang buat anu ada nang rambut biar dua orang Arab tuh nah itu udah kelihatan. Tapi kadang mau Arab jarang, cuma orang kita bukan di Arab. Jadi orang kita bukan di Arab kan apa jualan nih kamu nano ada waktu berhaji. Kenapa itu mati rambut di kalau orang Arab Kupang jangan jualan nih kamu nih memang orang Arab. Nah itu orang kita Indonesia. Nah kemudian lalu kita tadi berniat kita nih sudah habis dipacule, sudah habis kacamata, sudah habis artinya kalau hendak beapik ulun ambil apik aja jam tangan ulun pacol, utas ulun pacol, kacamata ulun pacol, hendak beapik aja bahan yang sapi bujur berana tapi ada nung haramakan kan supaya jangan ada nang was-was paculai kacamata dulu, paculai nang utas jam tangan. Karena sudah cukur hanya kita pakai utas, hanya pakai jam tangan, hanya pakai kacamata, hanya pakai baju. Nah itu tapi sesudah cukur. Nah itu. Kemudian kita sudah di dalam bis itu sebelum berjalan. Sebelum berjalan lalu kita diajak tadi berniat. Nah berniat ini nomor 5 nih niatnya. Nah. Sudah kita mandi, sudah sembahyang sudah, lalu kita ada niat. Apa niatnya? Nah itu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berumrah dan aku berihram dan dia ta'ala. Lalu di dalam sinilah risiko kita memelihara dalam berihram tadi. Sambilan macam kita ihram kita nang digaduh di dalam perjalanan menuju Makkah al-Munawwarah. Makkah al-Munawwarah. Nah itu tadi sekali berniat. Lalu ditanya oleh mau balik kita atau juga kita mau tahu ditanya ujian mau tahu ada kana nama umrahkan witan yang sudah meninggal atau yang sanak meninggal atau keluarga meninggal lalu dilajarinya pulang berniat dilajarinya pulang berniat cuma jangan berniat lagi nang tadi yang berniat kan umpat orang ada jadi ya kita berumrah diri seorang umpat kedua yang umpatan kedua kan padahal nalah niat kita awak seorang aja yang pertama tadi nawaitu umrata wa haramtu biha lihat asal umrah dan umrah dan ihram dari mata itu kita nang seorang aja nang ada umrahkan orang lalu kayaknya diajaknya pulang ditakuninya pulang nah siapanya nama umrahkan yang meninggal dunia nah ya Sidin tuh rancak juga umrah iya aku sih menolak memurahkan mintuah anak pulang mah ada bapak memurahkan arwah witan nah ada bapak cuma niatnya belain nah, jadi apa kita nak memurahkan orang lain niatnya awal itu juga itu merata wa haramtu biha li arwahi Muhammad bin Abdullah wa haramtu biha lillahi ta'ala atau kita melihat saja aku umrah
dan ihram dan dia untuk arwah Abah bin Syah. Jadi haji sudah sahja umrah dan ihram dan dia untuk arwah siapa yang bersama. Nah itu sempurna dan itu kan itu umpamanya kita tinggal. Nah, apalagi kita sesudah artinya berniat tadi, lalu kita di situ yang kita baca nomor ke bawah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal muluk la syarika lak 3 kali. Sebelum berjalan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal muluk la syarika lak. Terus kita baca 3 kali. Kemudian pulang kita baca ini Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman wa zid man syarafau azamahu iman hajahu awi kamaru tasrifan wa takriman wa taziman wa biran Allahumma tasam kasalam wa ikayadus sampai alaihi salam. Tapi itu kita nang sesudah masuk pada masa haram. Nah kemudian berjalanlah kita dari Madinah tadi menuju Makkah sekitar 6 jam kurang lebih. Umumnya kita yang Mbah Johor mungkin Mbah Isa atau jam 8 sampai ke Makkah. Di dalam perjalanan kita ini ialah risiko kita menggaduh sama-sama air ihram yang ada di awal. Kita gaduh nih. Nah, apa? Bebulik pulang nomor 3. Bebulik ke nomor 3 dulu. Nah, yang dilarang bagi orang yang berihram ada 9 macam. Nah, ini kita dilarang nih. Sudah pakaian kita sudah mentreng, sudah habis. Ibu-ibu tadi ingat yang 2 masker atau berkacamata hitam atau bapak tuh yang kacamata hitam tadi punya boleh aja, cuma kan dilarang oleh imam lain. Kemudian itu pertama lah kita waktu sudah berihram berjalan, ini kita dalam bis nih, dalam bis berjalan nih, ini saat berjalan dan menuju Makkah. Pertama adalah mencabut rambut atau bulu badan. Ampang sabar mati cabut. Apa bang? Ayo cabut nang data goyang-goyangnya, cabut kuburan sekali. Ya oleh. Nanti ibu-ibunya patul sesekali. Periaknya nih. Tapi sebelum berniat. Kenapa? Artinya silahkan silahkan potong rambut, silahkan. Tapi belum mati. Nah ini maksudnya sudah kita mengenakan gaya ihram. Pertama mencabut rambut atau bulu badan. Kita ini kadang-kadang gatal, biar orang baru gugur. Gugur ini mau bayar dam. Jangan segaru-garu, jangan ada pesan masih kepala lah. Iya, kepala gatalannya huban merapat ya udah nah. Jangan segaru-garu, apa bayar dam? Nah itu. Kedua, meminyaki rambut, kepala, janggut atau kumis. Boleh ya, belum berniat. Tapi sudah berniat haram. Ya haram ini bayar dam. Nah, hati-hati bayar dam. Yang kambing, kata nali, mulai sapi. Bayar mut kada bapak. Mun salambar rambut gugur samut aja, salitar baras saja. An 2 mut ya 2 liter baras. Un 3 mut, nah kenal lagi tuh. Itu mun kada kalihatan, kada ketahuan, kada bapaknya nang kalihatan. Nomor 3, melakukan akad nikah. Akad nikah. Kawin. Nomor 4, memotong kuku tangan atau kuku kaki. Betis. Memotong lah, potong. Tapi betis nih kita nih iwer kukuhan biar tak pantuk kayak sadihnya kayak aduh. Nah itu ngarannya ujur, boleh aja. Nah, ada sebab
adanya bila tapantuk koko nih asa anak pacul kokonya batis-batisnya kalau ditatak perennya ampih tatak belajar ada bayar. Kemudian angka 5 bersuka-suka dengan perempuan laki-laki serta syahwat nafsu. Nah ada boleh. Cuma itu samasa ihram aja. Nah, kalau pada diberikan terus-terusan, lawasan waktunya nih. Sama ihram aja nih, sudah beli ihram bercukur ayo lagi. Ada lagi bebas semua. Ada masalah lah. Nah, kemudian angka 6 ke 7 memakai harum-haruman atau minyak wangi di dalam pesawat atau di dalam disko ada tisu itu kadang-kadang buharong gimana jangan sampai tisu lah kita bisa makan waktu berhiram haram enak haram yang ada. Dan ke-8 membunuh binatang perburuan darat yang liar. Pokoknya aja malah mulai di Madinah tuh jauh banget berapa jam raja pilanduk mati pilanduknya. Kenapa kita nih bayar sama ada bayar sama ya bunuh binatang kita bunuhnya kata diraja mati pilanduk atau kijang mungkin kita ada mungkin sekolah pada supir hasurangan ikut pira gentong gede. Nah itulah. Kemudian angka 9 melakukan jima. Nah ini artinya larangan kita sebelum bercukur. Sebelum bercukur inilah larangannya yang wajib diperhatikan. Jangan kita sampai melakukan 9 macam ini. Baik. Yang diwajibkan bagi orang umrah tawaf ada 9 macam. Nah, jadi kita nih ini kita sudah sampai ke Masjidil Haram. Masuk pada Masjid Haram kita melakukan tawaf. Nah, jadi yang dilarang apa aja yang wajib yang diwajibkan bagi orang tawaf ada 9 macam. Tawaf ini wajib. Kalau kita misalnya imbah sudah sampai ke Makkah untuk tawaf. Nah, kita kembali pulang perjalanan. Belum tawaf. Ini dari Madinah pulang. Ini Madinah pulang. Dari Madinah para ibu-ibu, ini bapak ada topat, ibu-ibu aja. Para ibu-ibu sesudah berniat ibu-ibu nih datang bulan di perjalanan. Ini kada boleh kalau bahaji atau baik umrah sama kada wajib dikerjakan. Nah, siapa artinya ada tak kerjaan yang sudah berniat ini karena jalan tata atimul hajja wa umratalillah. Sempurnakan haji kamu dan umrah kamu. Nah, jadi sempurnakan haji kamu dan umrah kamu. Jadi haji ini hukumnya sama pada suruh sempurnakan, umrah suruh sempurnakan, dan haji pun suruh sempurnakan. Lalu ibu-ibu ini dan terus berjalan belum sampai ke Makkah. Sekarang ibu masih kita di tengah perjalanan datang bulan gitu. Umpamanya sahabat tadi kada ada bang mungkin nih seandainya datang bulan lima apa nih jadikah umrah kada kah? Jadikah umrah kada? Jadi ada boleh kada jadi. Besar banget damnya nih biar kada jadi. Jadi terus ibu nang datang bulan tadi biar aja sampai ke hotel. Ke hotel begana jangan ke Masjidil Haram dan ke Masjid Haram karena hukumnya orang datang haid itu haram ke dalam masjid. Harus
artinya ada bermasalah. Ada masalah, harus pulang kita berjalan sampai ke Masjidil Haram. Tawaf pulang kita nih, lelakian pulang atau binian nih tawaf, batal tawaf, jangan disampurnakan tawaf. Baudo keluar, kalau ibu tawaf datang bulan, ibu keluar, ada boleh, pegang dengan Masjidil Haram, keluar, tunggu di luar di lawang kawan. Karena ibu tadi sudah bersih, sudah ampihai mandi, ibu tadi berapa kali tawaf? Boleh sawat datang bulan nih. Angka 3 kan angka 4 kan? Katakan umpamanya nih, angka 4 misalnya, batal angka 4, mulai pulang angka 4 biasa, menyambung nang waktu ibu datang bulan tadi. Nah, kedua, kalau habis sudah kadang bermasalahnya, kadang bertanya nih, kalau ada batang, bapak-bapak, ibu-ibu kadang bertanya, lalu pulang sa'i, ibu nih sa'i pulang, sampai kanang ketiga datang bulan katanya, biar tarusakan aja sa'i, cukup makan 7, cuma imbah keluar. Bapak juga datang. Yang kelima harus saja sa'i. Ada bedanya lah. Bila tawaf batal keluar wudhu, laksanakan. Bila ibu datang pulang sa'i, waktu sa'i tarusakan. Bila bapak ibu batal haja wudhu, waktu sa'i tarusakan. Tapi bila ibu batal karena datang bulan keluar, aina esok hari bersih. Biasanya sa'i kada bermasalah. Imbah sudah datang bulan, sa'i datang bulan ada masalah, tarusakan habiskan. Cuma ingatakan ada masalah tadi waktu tawaf. Kalau waktu sa'i ada masalah. Biar habiskan tawaf sa'i ada masalah. Cuma harus itu keluar. Bapak batal wudu aja, wudu lalu masuk lagi tawaf langsung. Kalau batal sa'i ada berwudu tarusakan. Kalau batal sa'i, waktu batal tawaf itu wajib berwudu. Nah, ingat, itu yang kita perlu kita pahami supaya. Nah itulah itu. Nah kemudian, jadi ingat, boleh aja ibu nih, aku aja biasanya tanggal 10 datang bulan, makanya pajang umrah nih, boleh aja makan obat, boleh. Iya, akhirnya aku jangan kalau jadi datang bulan tanggal 5 aja makan obat, boleh aja. Mau jangan betul-betul itu karena aja artinya lantaran apa aja kita bujur kan apa? Darurat ya. Darurat itu tahu biru apa? Darurat itu biru majurat. Artinya darurat itu boleh aja nang haramkan atau boleh dimaafkan, tapi darurat lah. Nah kemudian kita kembali itu tadi ada pertama, jadi yang diwajibkan bagi orang yang tawaf ada 9 macam. Pertama, suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Sembahyang aja. Nah, kedua, suci daripada badan, pakaian, dan tempat daripada najis. Nah, ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad berbatulan sebelah kiri badan. Ulang berdiri dulu. Ini betulahnya nih. Ini betulah. Nah. Ini betulah ini 17 meter tingginya. Kemudian 1,2 meter aja. Ini kain nang hiram nih. Ini ngarannya kiswah. Alam Baitullah. Ini beratnya 600 kilo, berapa kilo? 600 kilo. Ini nang hiramnya 16 kilo nah. Ya ini bisa liputan ke Baitullah. Bila hari 9 diluruh diganti orang hanyar.
anak pikul kah? Nah, ini emas. Ini emas putih dulu. Ini bacanya udi alinasilal ladzi bibak kata mubarakah aja. Ini bacanya ini emas putih lawan emas kuning. Beratnya termasuk ini 125 kilo. Kan orang Arab ada banyak ini cok. 125 kilo nih. Ini ngaranya pintu atau paling pintunya mana? Ya masang. Wah, pintunya tidak ada kau masuk. Di atas sana, mah. Gini. Nah ini katanya pintu Baitullah nih. Di sini mau tajam. Ini paling dikabulkan 2 di sini. Ini pintu Baitullah. Nah ini pintu Baitullah nih emas, tabukuan emas. Beratnya 280 kilo emas murni. Ini nih. Nah ini pancuran emas nih. Ini pancuran emas nih. Nih. Nah, udah kayak dukung sedikit. Nah ini udah ada mendakan 5 kilo. Nah kemudian di sini ngarannya Hijr Ismail. Nah bukulilit itu Ismail. Ini hukum Baitullah nih. Ismail ini siapa tapantuk waktu tawaf batal tawafnya. Nah coba kita baca dulu. Yang keempat, melakukan tawaf di dalam Masjid Haram. Nah, jangan tawaf di luar kan. Di luar tuh maharan duit mana ya tawaf. Betul tukar aja. Aku tahu di luar itu ya kayaknya duit habis. Nah itulah hanya dalam tahu. Dan yang keempat, mengirikan Baitullah dalam sekalian keliling tawaf. Nah ingat, ini mulai di sini kita berhadap ke Baitullah. Aslinya. Nah, kalau sudah kita berjalan mulai tawaf kita semua kiri akan. Nah, bila rata boleh bata. Dia barataan di bata. Jadi kita bikin kita tahu kita boleh sedikit. Nah, jadi kiri semua kelingan kiri terus kiri. Nah, terus sampai ke sini ini hendak harus kiri berapa hendak biar hendak berdua biar satu boleh berapa. Cuma boleh kakan pulang kiri kita tadi harus ini. Nah, terus kiri. Ya putaran kiri terus ada boleh kata nih Hijr Ismail itu hukumnya Baitullah. Urang tawaf kasan Baitullah walaupun kain batal. Nah, ini pulang di bawah sini nih. Ini watun ini besar. Mikir apa? Ini termasuk Baitullah. Jadi waktu tawaf ada boleh juga termasuk. Jadi kita biar jauh-jauh. Nah, di sini pulang kainnya ada Ibrahim. Di sini pintu Baitullah, di sini makam Ibrahim. Sesudah kita sa'i tawaf sunat kita sembahyang di makam Ibrahim belakang. Nah, sini sembahyang ke sini atau ke sini ada Bapak. Cuman di sini dipertakutan waton Baitullah tadi. Nah, jadi libar ini tadi lagunya orang yang berihram haram baru haram. Karena nih Baitullah ini haram. Kalau kita menjaga Baitullah, ada boleh ini dulu nih. Kalau kita sudah cukur kaina, sudah habis tawaf cukur, kita bebas mencium Baitullah, Hajar Aswad, mencapai Baitullah, ada masalah. Tapi sesudah cukur, selama ihram masih kita pakai, selama ihram masih di awal, tidak boleh kita menyentuh Baitullah terkecuali sesudah cukur. Ingat, Baitullah sekelingan ini. Nah, alhamdulillah ada ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah asalnya Nabi Ibrahim ulah Baitullah ini pakai
batu dikenjakan. Jadi bila anak gini batu ini bangkat nah. Nah, turunnya sampai hari kiamat terbuka lagi nih. Jadi asalnya Baitullah itu berlebih loh nih. Sama Ibrahim cuma karena dibaiki, diinovasi, baiki lalu terpisah sedikit ini. Lalu orang Arab masih sariknya loh nih. Orang Arab Wahabi sarik kalau ke Ibrahim. Kenapa mati sarik? Ada orang Arab Ibrahim, karena ujiannya mengalih tawaf. Ini tawaf ujiannya nih, kita bongkar aja. Jadi jam mobil itu hanya dibongkarnya gue, di rantainya, kan dicabut dengan motor tang. Baanam yang memiliki motor tang, bila hendak menghidupi orang Baanam tadi keimbai matinya. Ada beriakan moga ini alat alam berandak. Nah, itu jangan dulu tuh. Baik, ada hanya nama Uga. Iba hanya nama Uga pulang. Apa karanya rumah Rasulullah. Rasulullah itu para saya tuh, kan diugahnya juga nih kok, kan dihancurnya ada kawin juga. Nah, ulah taala orang. Nah, itulah artinya nih tadi dan kemudian kita lanjutkan. Nangka 5 mengirikan Baitullah dalam sekalian keliling. Nah, nyatakan kiri terus dia nyata bujur kasih putar kiri kubang terus. Kemudian yang ke-7 menutup aurat. Nangka 8 keluar badan dan pakaian dari Baitullah dan hijr Ismail serta watun Baitullah dan sejarwan. Nah, ini watun Baitullah di sini. Keluar kita batis kita. Jangan terpantuk batis lah. Apa kelihatan apa ada menghatiakan terpantuknya. Terus seorang. Nah, jadi kita hati-hati. Nah, itu. Kemudian ke-9 jangan jadi manusia. Dan di dalam perjalanan itu akan lain daripada tawaf. Nah, kemudian itu kita tawaf ada sedikit lagi. Kita ada tawaf. Imbah tawaf habis, sembahyang sunat tawaf, imbah sunat tawaf kita sa'i lah, sa'i. Nah, sa'i ini enak kayaknya. Ampunnya mana dia kita kan ini. Jadi imbah tawaf itu lah kita meminum apa ngarannya sembahyang sunat tawaf, kemudian kita meminum jam-jam lah. Nah, ada juga cantik kan jam-jam. Nah, jam-jam au sa'i baru sa'i lah. Nah, sa'i ini kita di sini sa'i. Di sini ngarannya di situ Safa, di sini Marwah. Nah, jadi satu kali dari Safa ke Marwah sekali, kedua, ketiga ada lampu hijau. Lampu hijau ini kan kita di sini sebuting. Di sini disunatkan bagi bapak-bapak berlari kecil. Nah, lari kecil, tabikir, warham, wa'fu, watakaram. Terus sampai selanjutnya ke sana. Kemudian ibu-ibu ini kada usah lari, biasa aja. Biasa aja. Ada usah berlari-lari lah, biasa aja. Nah, lihat. Nah, ini lampu hijau katanya. Ini lampu hijau. Ini keduanya sana ada dua. Nah, buat pintangan aja. Juga pintangan ini lampu hijau, pintangan sini sebuting, sana sebuting. Jadi kita sampai di sini lari kecil. Nah, sampai ke sini kita ambil. Lihat sini sampai. Aina pulang mulai di sini, kalau boleh ada pulang lampu hijau, lari pulang. Tapi untuk bapak-bapak lah, untuk ibu ada usah miring aja. Nah, gitu. Nah, kemudian kita belajar tahu boleh. Belajar tahu dulu.
kalau ada suasana sekali kan. Kita belajar tawaf dulu. Adakah kain ihram itu? Nah, coba kita belajar dulu yang ada pernah umrah atau haji, kita memakai kain ihram supaya nyaman kena ke sana. Ayo saya ikut berdua, ada bisa sekali. Ya, pakai. Ada masang gede. Udah kepala ya. Oh sama aja lah ininya kanan Kan kan. Ya, irin nah. Ang banyak kan ini. Yang buat apa? Nah, kain nah. Ada juga yang kainnya nyaman. Karena ini nah. Waktu orang lihat saudara. Nah, ya. Nah, Ini kebuka di bawah ada rata ya. ini kalau ya rata-rata sini ujung. Nah, terus makanannya. Nah, boleh masak aja saja. Ya, coba akan apa dulu aslinya. Nanti bagus juga nah, namun ya sudah. Ini laki-laki. Nah, ini namanya. Lanjut juga lo betul. Caranya. Ini kayaknya namanya bisa juga. Ya banyak caranya. Ya. Ininya kebanyakan. Jangan orang kelihatan warna. Ya, tapi bisa. Ya, semuanya tapi biasa tuh. Ya. Ya, dua. Pokoknya asal bisa namanya apa? Asal kuat atau bisa. Nah, di atasnya gini. Ini kan, ini nah, kiri kita nih, kita. Jadi kalau juga sama aja, ini di belakang nah. Nah, kiri yang ditutup nah. Ini kanan terbuka. Ya, nah kayaknya. Nah, Ini yang ditutup. Mungkin pintar ditutup lah. Ini tutup. Ya tutup. Ya. Ini kayaknya Ya. nah, ya. Itu kita waktu tawaf lah. Waktu tawaf. Pin kada tawaf, belum tawaf kita jauh mulai bandingkan tuh rumah kita. Mau dingin atau panas susah aja, cuma saya ini tutupan kemana. Ayo anak kita buat selimut ini namanya dingin atau panas. Ada apa selimut akan? Cuma waktu tawaf kainah nyari sudah apa pusingan ini sebenarnya sembarang aja sebenarnya itu aku tahu pun ini. ayo lalu kita membuka bahu kanan untuk kiri, tapi waktu tawaf kan pada tawaf biar aja gini. Saya boleh aja, bebas aja lagi emang. Cuma tak ada boleh untuk muka, ada boleh anak. Nah, cuman kita waktu saya dia waktu tawaf tadi mengenakan 4 pusingan akhirnya ada panas. Jadi jangan ditutupkan.
Iya, selama kita berihram ini ada boleh kan larangan itu teh harus dibuka bersalah. Kecuali itu cokor, kamu sudah cokor juga semua. Udah dibes. Juga sudah ada yang lain. Artinya berselawar berarti. Nah, ya toh. Menguliling ya. Ya. Nah ya itu nah, pakai dulu nah. Ayo Biniam kesini. Nah, buan ibu anak tikung berdua mencoba-coba di belakang nggak Pak? Oleh ibu asal mencoba-coba jangan di belakang berdua bertiga berapa orang ambil aja. Ibu. Ayo Biniam. Jadi ini. Aduh, ini aja. Nah, ini kita bisa lepas ini bila posisi ini kalau ke pantuk akhirnya kesantuh mah itu nggak masalah. Cuman yang bermasalah ini karena pantuk betulahnya kalau betulah kenapa ngarannya apa jasma'eh coba sini ibu-ibu di belakang. Ibu sini. Nah ini kan kita ketahuani dulu. Ini ngarannya rukun yamani lah. Ini rukun yamani nih. Rukun yamani ini. Di sini ngarannya rukun hajar aswad. Nih. Kemudian ini ngarannya rukun irak. Nah, ini ngarannya rukun sami. Artinya ada beberapa ulama di sinilah negara aman ya. Di situ punya negara Irak itu negara banyak kisahnya. Oh, nah kemudian kita sebelum tawaf kita kumpul dulu kita berniat lah. Nah berniat tawaf ini sunat saja. Yang wajib kita berniat lagi waktu kita ke ihram. Coba kita lah. Kita baca dulu, iringi ulunlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jid haja al-baita asyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wajid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awi kamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kita ada itu waktu kita sudah dengan Baitullah. Lalu kita mulai Baitullah tawaf nih. Nah, jadi niatnya satu aja walaupun memperhatikan orang maupun niatnya satu aja. Kirimlah bismillahirrahmanirrahim. Awaitu atufa bihadzal bait al-atiq sab'an
kamilan lillahi ta'ala. Sahajaku tawaf di Baitullah dengan 7 kali yang sempurna tanpa salat. Ya, baik. Ini alhamdulillah. Jadi kita mengatakan ada boleh ada Baitullah terkacu di sini aja lah. Bila kita tahadap kita kasih pusing. Tidak boleh kita tahu itu tabujur. Kita bujur batal banyak tawafnya lah. Nah coba kita baca. Kita di sini ibu-ibu biasa aja angkat takbir. Artinya ada salam angkat tangan, bapak boleh aja Allah Akbar. Karena istilah Bismillahirrahmanirrahim. Ada usaha buat biasa aja Bismillahirrahmanirrahim. Di situ angkat tangan juga, cuma biasa aja tadi nah Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini artinya pastikan bacaan jangan diubah-ubah bacaannya. Nah atina fitumnya di sini nih enak sampai ke sini lah. Kemudian kita coba kita iringi ulang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan di sunnati bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini lalu kita baca sebutin aja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya nah. Allahumma inna haza al baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wabnu abdika wa haza maqamu al izi dika minanar aharrim luhumana wa basartana alanar. Allahumma habib anjir santunlah habib ilaina al iman wa zaidhu bi qulubina wa qarrih ilaina al kubra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma ini azabaka yauma abasu ibadaka warzuqni al jannata bighairi hisabin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warfil jannata mal abrar ya azza ghafar ya rabbal alamin. Sampai kita Bismillahirrahmanirrahim. Aku balik. Ya, kapan aja silang mana? Di sini satu riwayat, di sini juga malaikat sunat 2 rakaat, sunat hayat man ya sunat tawaf dah. Nah itulah doyan kita selanjutnya 7 kali pusingan, kemudian kita pulang kae. Ayo pacul belum? Ayo tahu aja. Nah di sini artinya itulah pekerjaan kita tuh apa kait rumah deh kayaknya di sana. Nah di sini tampak sapa ini gunung tinggi
lalu diruntuh orang udah sini ya. Nah. Di sini kita, nah, di sini ngarannya Sapa nih gunung, anak siapa? Kita Nabi Ibrahim lah. Dari banyak dari Safa Marwah, ini orang orang haji diwajibkan sa'i Safa Marwah. Nah, lalu ini perjalanannya kurang lebih 700 kaki kalau sana jauh dua, tapi apa? Datang Marwah itu. Jadi sini gunung, di situ gunung orang dah udah gunungnya, di sini tetap tinggi, kata terus tinggi. Nah, coba kita sini belakang ibu di belakang, belakang sini belakang. Nah, kita ingat itu lampu jauh, di situ kita tadi lari kecil. Nah, paling simpang tapi so bagus banget situ. Ini. Nah, di situ ada lagi lampu hijau. Enak hitungan kayak 7 tuh, kan jauh antaranya. Nah, situ tadi kita disuruh berlari kecil. Tapi ingat ibu-ibu berlari kecil biasa aja ikut bapak aja. Nah, ada disunatkan artinya anak kami disunat karena nikah guru nih. Di karya kan. Nah, kami di apa? Presiden pelajarilah orang Indonesia jangan beramal tuh jangan keturutan. Jangan keturutan beramal budur pelajari dia benua anak. Yang orang keturutan apa itu keturutan? Kan melihat Arab itu ada kamben juga tuh keturutan. Keturutan. Jangan keturutan. Jadi kita ada pahala keturutan. Nah, jadi belajar oleh. Nah, jadi kami disarankan malah gitu dulu. Nah, kemudian kita sa'ilah. Sa'i ini dua sama ya pada 7 kali lah. Mentawaf. Nah, coba kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih itu penutupnya. Nah, imbas sudah 7 kali itu cukur. Nah, bila sudah cukur tuh halal sudah kita boleh menyentuh itulah, boleh artinya berbaju laki-laki nih, boleh memakai pakaian harum-harum, tapi ingat sudah cukur, menyentuh baitulah, mau Hajar Aswad, tapi sudah cukur. Nah, pun belum cukur jangan menyentuh yang mau Hajar Aswad, boleh haram hukumnya karena kita masih dalam keadaan ihram. Nah, sudah cukur anak-anak abdal cukur kurang sudah cukur. Enak kita berdua. Pian ini sama bedah ibah udah ibah saya. Pian udah dulu cukur dulu. Jadi pian mencukur dulu cukur seorang. Ukuran itu salah seorang. Nah, jadi cukur dulu pian seorang dan cukur. Ibu cukuran bapak untuk ibu pada ihram bapak. Ya, aku naja ibu mana kan Pak Haji kekurangan ada masalah. Kalau bapak sudah berihram berumrah kekurangan ibu masalah itu. Tapi kalau untuk orang baru itu kurang lah. Bagi seorang dulu hanya boleh bebas urut orang. Nah, baik, ini juga 7 kali tadi lah asana. Nah, jadi ini batasnya ini Pak naik di sini nah gunung naik. Terus itu naik 2. Cuma situ rendah sedikit lah. Itulah batas kita sa'i. Bila kada sampai ke gunung itu,